Ibrahim yang tinggal di kota Jakarta, negara Indonesia. Ia tinggal di sana bersama ayah dan sebagainya, serta ia juga mempunyai rombongan yang biasanya dia ajak untuk bercerita. Tawaran ini dimulai sejak perang Kerajaan Majapahit berakhir. Dalam memulai dakwahnya, beliau merangkul rakyat biasa yang menjadi korban dari perang saudara pada Kerajaan Majapahit. Dakwahnya beliau lakukan kepada rakyat dengan melalui jabat tangan dan jalur perdagangan, sehingga masyarakat tersebut berkembang dalam hal ekonomi dan berlahan mempelajari Islam atas bimbingan beliau. Pada suatu malam, Sulaiman Muhammad ingin pergi ke Taif, lalu beliau meminta izin kepada orang tuanya. Pak, Bu, saya ingin pergi berdakwah ke desa Kamulangi yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Kamu pergi sama siapa? Saya tidak sendiri, Pak. Saya bersama Guru dan rombongan saya. Apakah kamu yakin kamu dapat sekolah itu? Ya, Bu. Saya yakin saya akan baik-baik saja di sana. Iya, Bu. Mulai berjuang dengan rombongan tersebut dan pembekalan yang cukup matang. Sepanjang perjalanan kemudian, Sulaiman Ibrahim tiba di sebuah pelabuhan di desa Tanggulangan, Kabupaten Gresik bersama para rombongan. Gofur, kita berlabuh di sini. Baik, Kanjeng, saya akan menurunkan semua barang kita. Tersebut ada yang bersantai-santai, ada yang berbincang-bincang, dan lainnya. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan penjahat yang sangat banyak. Memutar hampir desa tersebut karena ingin merampas harta benda warga desa tersebut. Serahkan harta benda kalian kepada kami. Kenapa kalian ingin merampas harta benda kami? Apakah kalian tidak kasihan pada kami? Kami hanya orang biasa yang tidak punya apa-apa. Kami tidak peduli dengan kalian. Pokoknya serahkan harta benda kalian pada kami secepat mungkin. Serahkan jika tidak, kami akan membakar mejanya. Iya, ambil saja harta benda kami, yang penting kalian jangan menyakiti kami. Kemudian penjahat mengambil semua harta benda warga tersebut. Tiba-tiba ada segerombolan yang berjubah putih, yaitu rombongan Sunan Maulana Malik Ibrahim datang menyelamatkan warga tersebut. Ada apa itu? Kok terjadi keributan? Saya juga tidak tahu, kan. Coba benar saya tanyakan kepada warga dulu. Iya, tanyakan dulu. Ada apa ini? Ada penjahat yang merampas harta benda kami. Lalu kenapa kalian menyerahkan harta benda kalian begitu saja? Kami takut pada mereka karena mereka mengancam kami dengan membakar desa ini. Ada apa, Guru? Apa yang terjadi? Ada sebuah rombongan penjahat yang merampas harta benda warga dan mengancam akan membakar desa mereka.
Kita harus membantu warga agar harta mereka tidak jadi dirampas. Iya, kita bantu. Gofur, kamu bantu mereka ke sana bersama rombongan. Baik, Kanjeng. Saya akan mendengarkan mereka dengan omongan baik-baik. Gofur bersama rombongan datang kepada penjahat dan berbicara secara baik agar bisa damai. Tetapi penjahat malah tidak mendengarkan omongan tersebut, dan akhirnya terjadi peperangan antara rombongan Sunan Bonang dan rombongan pendeta tersebut. Hingga rombongan penjahat dewasa dan tidak menggunakan itu. Kenapa kamu tidak membunuh saya? Karena saya tidak diperbolehkan membunuh dengan apa emosi. Penjahat tersebut dan ia bersedia masuk Islam, tapi ada syarat tersendiri yang harus dikorbankan agar segerombolan penjahat ini bisa masuk Islam. Tak lama kemudian segerombolan penjahat tersebut berbicara kepada rombongan Sunan Bonang. Kami mau masuk Islam, tapi ada satu syarat yang harus kalian korbankan pada semua warga. Apa syaratnya itu? Agar kami bisa mengajak kalian masuk Islam dan tidak mengganggu warga-warga di sini lagi. Kami akan meminta satu orang warga di sini agar bisa dikorbankan atau ditumbalkan dalam peperangan ini. Tidak bisa begitu. Ini tidak adil. Itu tidak diperbolehkan dalam agama kami. Kalau kalian tidak bisa memenuhi permintaan kami tidak akan pernah mau masuk Islam. Sunan Bonang Gofur hanya menggeleng-geleng kepala mengajak kebingungan. Tapi dalam beberapa jam kemudian, Sunan Bonang dan Gofur mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Sebenarnya kami permintaan kedua tersebut benar saja tidak terbuat dari kita. Baik kan? Bagaimana kalau kita membohongi mereka saja? Berbohong juga tidak diperbolehkan di agama kita. Iya kan? Saya tahu. Tapi ini hanya sementara saja. Agar kita bisa membujuk mereka supaya bisa masuk ke agama Islam. Baiklah Gofur. Tapi bagaimana caranya? Caranya yaitu kita berpura-pura sudah menekan tumbal. Tapi tumbal ini tidak benar terjadi. Jadi pertama kita harus mencari mayat yang dijadikan bahan tumbal. Tapi kita juga cari manusia yang bisa diajak bersama. Jadinya tidak langsung manusia atau warga yang sedikit tumbal, tapi mayat yang dikorbankan. Jadi begitu. Baiklah, kamu atur saja semua rencana. Baik Kanjeng. Penjahat datang lagi kepada Sunan dan Gofur, lalu menanyakan permasalahan dan diberikan kepada Sunan Bonang dan Gofur. Lalu Gofur langsung berbicara kepada para penjahat kalau beliau dan Sunan sudah melakukan tersebut. Tapi di balik pemikiran Gofur yang pandai sebelumnya, Gofur telah menyiapkan tempat untuk dimasuki segerombolan penjahat tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian penjahat ini langsung saja mengikuti arahan Gofur dan ternyata Gofur menjebak mereka dengan cara mengucap syahadat secara bersama-sama. Lalu Gofur lari ke tengah-tengah tempat tersebut dengan spontan mengucap kata asyhadu alla ilaha illallah dan menyuruh penjahat tersebut untuk mengikuti ucapan Gofur. Sunan Maulana dengan bahagianya hanya bisa tersenyum dan kagum dengan perilaku Gofur sampai tidak bisa berkata-kata apapun lagi. Dan segerombolan penjahat tersebut semuanya menangis dan akhirnya semua masuk agama Islam serta akhirnya mereka berdamai. Selanjutnya segerombolan penjahat tersebut masih menangis dan melakukan ampun kepada semua warga dan melakukan permusyawatan. Ada sebuah penyanyi selama yang sudah jahat kepada Sunan Gofur dan warga lainnya. Setelah tinggal yang digunakan tersebut hanyalah khayalan.
semua sepengetahuan siapapun. Oke. Tepuk tangan.